Allah nyatakan di sini laqad ja'akum, telah datang kepada kamu sekalian, hei umat manusia, hei bangsa Arab. Saat itu ayat itu diturunkan di sana, saudara. Hei orang-orang yang beriman, telah datang kepada kamu sekalian min anfusikum, dari jenis kamu sendiri, sama-sama manusia. Tapi manusia ini bukan malaikat, bukan jin. Min anfusikum, dari jenis kamu sendiri. Bahkan ada satu riwayat qiraah yang lain menyebutkan min anfasikum. Min anfasikum artinya dari yang paling bagus di antara kamu, saudara. Cuman memang qiraah mutawatirahnya min anfusikum, saudara. Jadi Allah sudah kasih tahu telah datang kepada kamu sekalian rasulun, seorang rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasul yang bagaimana? Allah kasih tahu sifatnya, azizun 'alaihi ma 'anittum. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Artinya saudara, azizun 'alaihi, dia merasa terbebani dengan beban yang sangat berat, ma'anittum, dari apa-apa yang kamu derita. Dengan kata lain artinya Allah ngasih tahu ini bukan sembarang manusia. Manusia yang suka duka kita menjadi suka duka dia, saudara. Sedihnya kita, sedihnya dia, derita kita, derita dia, sakitnya kita, sakitnya dia. Allah yang kasih tahu ini manusia yang luar biasa, saudara. Azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum, dan dia sangat peduli kepada kamu. Harisun 'alaikum, peduli kepada kamu. Dia menginginkan kamu semua bahagia, selamat dunia akhirat. Allah yang kasih tahu sifatnya Nabi, bukan sembarang Nabi ini, saudara. Nabi yang merasa terbebani dengan penderitaan kita semua, suka duka kita, suka duka beliau, saudara, dan beliau sangat peduli dengan kebahagiaan kita. Nggak sampai di situ, bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang yang beriman rauf rahim. Rauf nama Allah, rahim nama Allah. Kedua nama ini Allah berikan untuk nabinya, saudara. Jadi manusia yang satu ini, rasul yang aku utus, dalam ayat itu Allah menyatakan, saudara, ada seorang rasul yang punya sifat rauf dan rahim terhadap orang yang beriman. Rauf dari kata rafah, rahim dari kata rahmah. Apa sih bedanya? Kalau rahmah umum kita tahu cinta dan kasih sayang, saudara. Lalu apa pengertian daripada rafah? Rafah, orang yang kagak tegaan, saudara. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut welas kasih, saudara. Kalau dalam bahasa umum disebut kagak tegaan. Tahu kagak tegaan kan ya? Tahu kagak tegaan, pokoknya melihat orang kesian aja. Pokoknya kalau melihat orang pengen ngebantu aja. Pokoknya kalau melihat orang tersentuh hatinya, itu kita punya hati, saudara. Nah, sekali lagi ayat ini juga menjadi dalil karena manusia ini tidak sempurna, saudara. Allah tidak kasih dua namanya buat beliau, saudara. Allah yang langsung menghadiahkan dua namanya. Bil mu'minin, dia rauf, dia rahim. Masya Allah. Kalau ini manusia nggak punya sifat yang sempurna, mustahil Allah puji sampai setinggi itu, saudara. Nah, alhamdulillah. Jadi ini sekali lagi juga dalil kalau Nabi itu manusia yang sempurna. Di sini para kiai, para ustadz, para ustadzah, itu juga para santri-santri yang mengaji. Kalau ingin mendalami soal ini, baca kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa karangan Al-Imam Al-Qadhi'iyah radhiyallahu taala anhu. Nah, di dalam kitab tersebut, saudara, beliau ringkikan satu persatu keutamaan Nabi yang menunjukkan kesempurnaannya, lengkap dengan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, saudara. Nah, ini perlu dibaca oleh umat Islam kalau ingin mengenal lebih jauh tentang Nabi-Nya. Atau ada lagi satu kitab yang dikarang oleh saya punya guru, almarhum al-maghfurlah Abuya As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani,
yang hidup di Mekah dulu, saudara. Beliau mengarang sebuah kitab dengan judul Muhammad Al-Insanul Kamil, Muhammad manusia yang sempurna. Nah, beliau kutipkan dalil-dalil, saudara, dengan singkat, padat, ringkas, jelas, langsung menunjukkan, yaitu kepada maksud untuk mengenal lebih jauh siapa kita punya Nabi, sehingga kita tahu betapa sempurnanya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu